Shalom saudara-saudara, saya hari ini hanya mau latihan untuk berkhotbah, berbicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman kita terambil dari Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saya minta maaf untuk yang bukan beragama Kristen, saya sedang membahas tentang firman Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara konteks memang Filipi 4 ayat 2 Filipi 4 ini berbicara tentang ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi memberikan bantuan kepada Paulus, dan konteks ini berbicara tentang hal itu, tetapi secara harfiah memang itu menceritakan tentang bantuan jemaat kepada Paulus, tetapi secara yang saya mau ambil di sini secara rema, bahwa Paulus, rasa terima kasih Paulus itu, Paulus mengajarkan sesuatu yang memberikan manfaat bagi mereka, bahwa walaupun mereka di dalam kekurangan, walaupun di dalam kelebihan, mereka boleh hidup di dalam firman Tuhan dan mereka bisa kuat bersama-sama dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situ sekali lagi dituliskan dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, kata-kata aku tahu ayat 12 tadi, itu kalau di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Yunani, itu mengatakan bahwa aku tahu itu, aku lihat apa itu kekurangan, aku pahami apa itu kekurangan, dan aku alami apa itu kekurangan. Aku lihat apa itu kelimpahan, aku alami itu apa itu kelimpahan, dan aku lihat apa itu kekurangan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dua sisi dalam realita kehidupan manusia, yaitu hidup di dalam kelimpahan dan hidup di dalam kekurangan. Kelimpahan dan kekurangan, hidup dalam kekenyangan, hidup di dalam kelaparan. Dan ini yang Paulus ungkapkan, ini bukan sesuatu yang memulai pembahasan dia tentang rasa terima kasih dia kepada jemaat di Filipi, tapi ini bukan sesuatu yang omong kosong, karena dia mengalami dalam kehidupannya bagaimana hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kekurangan. Di dalam bahasa Yunani tadi dan bahasa Yunani dan bahasa Indonesia, bahwa kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan aku tahu itu mengatakan bahwa aku alami di dalam itu, aku lihat di dalam itu, apa yang aku alami dalam kehidupan itu, baik hal kenyang maupun hal kelaparan di dalam kehidupan itu,
terus berproses dalam realita hidup manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi beban hidup manusia, kadang-kadang kita tidak siap beban hidup manusia itu. Kalau dalam hal kelimpahan, mungkin kita tidak perlu meminta kekuatan manusia, karena kekuatan Tuhan. Kita memakai kekuatan manusia untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita di dalam kekurangan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika orang jatuh di dalam kehidupan berkekurangan, miskin, orang mempertanyakan Tuhan. Saudara-saudara, padahal di dalam ajaran Kristen sendiri, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kalau saudara mau ikut aku, kalau engkau mau ikut aku, pikulah salib, sangkal diri, dan ikutlah aku. Di dalam pembahasan di dalam Filipi 12 kita lihat lagi ke atas. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Di sini Paulus mau katakan bahwa itu tidak ada, itu sesuatu yang tidak rahasia. Semua orang mengalami dalam kehidupan manusia. Saudara, orang hidup di dalam kelimpahan juga orang bisa jatuh. Karena setiap manusia tuh mempunyai keinginan yang tidak pernah habis-habisnya. Walaupun dia kaya, dia akan mau lebih daripada itu, dia akan jatuh dalam kekayaannya, dia jatuh dalam ketenarannya, dia jatuh dalam kekuatannya sehingga dia melupakan Tuhan, ataupun dia terjebak dalam hal-hal yang tidak mempercayai kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa kekuatan itu hanya berasal dari dia dan kekayaan dia. Bila orang hidup di dalam kelimpahan, orang tidak siap untuk menjalani hidup ini karena banyak tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tahu bahwa dalam hidup ini, dalam realita orang siap untuk hidup dalam kelimpahan, tetapi orang tidak siap hidup di dalam kekurangan. Orang siap hidup dengan promosi jabatan, tapi orang tidak siap dengan non-job. Orang siap dengan sukacita dan damai sejahtera, tapi orang tidak siap dengan duka cita, tekanan beban hidup. Orang siap dengan kekenyangan, tetapi orang tidak siap dengan kelaparan. Orang siap untuk dipuji, tapi orang tidak siap untuk dianggap rendah dan dicuekin. Orang tidak siap untuk ditertawakan orang lain, tapi orang siap menertawakan orang lain. Orang siap menuju sukses, tapi orang tidak siap menuju kegagalan dan kebangkrutan. Orang siap dapat pekerjaan dan kesempatan, dan orang tidak siap dipecat dan tidak diberikan peluang. Orang siap dengan kesembuhan dan orang tidak siap akan kesakitan. Orang siap dengan hal-hal yang baik, tapi orang tidak siap dengan hal-hal yang buruk dan kegagalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berusaha mengkomunikasikan tentang kelimpahan dan berkekurangan. Dan kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa Paulus katakan, aku tahu, itu menunjukkan tentang aku lihat apa itu kekurangan, aku alami apa kekurangan, aku ada di dalam proses kekurangan itu. Begitu juga ia bicara tentang kekayaan, aku lihat apa itu kekayaan, aku mengerti tentang hidup dalam kekayaan, dan aku mengalami hal di dalam hidup dalam kekayaan itu. Jadi waktu kita dimanapun kita dapat terganggu, bila kita di dalam realita hidup kita itu, kita mengalami sesuatu yang terpuruk dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, di sini Paulus mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam firman. Kita harus tinggal di dalam firman, kita harus kuat di dalam firman, sehingga waktu keadaan yang kita alami, firman itu akan membuat kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Firman itu sebagai landasan untuk membuat sehingga kita bisa selesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kata-kata memberikan kekuatan itu dalam bahasa Yunani disebut endinamo. Pengertian endinamo itu memperkuat aku. Di dalam realita kehidupan orang manusia, di awal-awal orang bisa kuat menjalani penderitaan di dalam kehidupannya. Tapi di tengah jalan orang bisa mundur, atau pada akhir kehidupan orang bisa mundur karena masalah dan proses hidup dalam kehidupannya dia alami terus-menerus. Kalau kegagalan itu mungkin muncul satu kali, mungkin dia masih bisa menjalani hidup ini. Tapi kalau kegagalan demi kegagalan demi kegagalan demi kegagalan dia alami dalam kehidupannya, maka dia akan mundur dalam kehidupannya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah akan berubah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di situ firman Tuhan juga sebagai pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, dan ia juga sanggup membedakan pertimbangan hati kita. Jadi orang harus tinggal di dalam firman sehingga firman itu memberikan kekuatan kepadanya untuk membedakan di dalam kehidupannya supaya dia membedakan pertimbangan di dalam hatinya. Di dalam Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil ini adalah kekuatan Allah yang membawa orang di dalam keterpurukan untuk keluar sebagai pemenang. Sehingga orang akan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Ini adalah prosesnya. Prosesnya itu kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah akan bermanfaat untuk mengajar. Jadi di dalam orang hidup dalam keterpurukan, orang akan diajar untuk bagaimana kuat dalam penderitaan. Di dalam orang waktu di dalam keterpurukan, firman itu akan menyatakan kesalahan. Bila orang melakukan kesalahan di dalam keterpurukannya, di dalam kekurangannya, kekuatan itu firman akan menyatakan kesalahan seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Terus firman juga untuk memperbaiki kelakuan. Jadi di dalam memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi firman ini akan mendidik kita di dalam kekurangan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Proses ini terus terjadi. Dengan demikian, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tidak ada manusia di dunia ini yang dapat bertahan di dalam pencobaan. Kalau percobaan itu percobaan itu cuma sekali, mungkin orang dapat bertahan. Tapi kalau percobaan itu bertubi-tubi dalam kehidupannya, terus menerus dalam kehidupannya, maka orang akan pasti jatuh. Orang tidak akan kuat. Pengertian kedua, kata kuat atau hidup di dalam firman Tuhan itu, di dalam dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, itu pengertiannya adalah memperkuat atau menambah kekuatan terus-menerus pada posisi sehingga kita
pada akhirnya kita pada posisi kuat. Jadi setiap kali dalam kehidupan kita terus waktu di dalam keterpurukan, firman itu akan mendidik kita dan kita akan terus menerus menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan di proses terus menerus kuat, masuk, maju dan kuat dan kuat dan kuat dan kuat, terus dipertambahkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan ini artinya bahwa di dalam firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi orang yang terpuruk, dan dia akan terbang seperti Raja Wali, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan menghadapi setiap kehidupan ini dan menyelesaikan segala sesuatu. Karena mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, itu dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Atau dalam terjemahan lain, tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk dalam hidup saudara bukan hal yang baru. Banyak orang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada pencobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya dan dia akan melakukan apa yang dijanjikannya itu. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkeraman cobaan supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Saudara, jadi di dalam keterpurukan orang butuh firman. Kalau pada akhirnya orang tidak bisa menyelesaikan persoalan, kita perlu mempertanyakan orang itu tinggal di dalam firman atau tidak. Sebab di sini dijelaskan bagaimana orang harus kuat di dalam kehidupan untuk hidup di dalam kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila orang Filipi 13 tadi katakan, Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kata kutanggung ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita akan terus berbuah. Karena kita bisa menanggung segala sesuatu, kita berbuah. Kita berubah dari dalam hati kita, kita berubah dari dalam hati kita. Kita memiliki kekuatan dalam diri kita, kita menjadi orang yang hidup di atas rata-rata. Orang yang dari kehidupan rata-rata manusia, kita hidup di atas rata-rata karena firman menguatkan kita di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 17-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau orang lahir baru, orang dari ciptaan yang baru, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Hidup di dalam penderitaan itu tidak lagi membuat kita terpuruk dan meninggalkan Tuhan. Tapi justru penderitaan itu membawa kita untuk kembali kepada Tuhan dan kuat. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita ini adalah ciptaan baru. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hidup di dalam, terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita menjadi ciptaan baru, kita masuk dalam sistem kerajaan sorga, dan sehingga doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di bumi seperti di sorga. Jadi situasi yang ada di sorga itu ada di bumi, karena kita hidup di atas rata-rata orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Di dalam badai kehidupan yang kita jalani, kita akan selalu keluar sebagai pemenang, karena kita telah dilahirkan kembali. Kita bukan manusia yang lama, tapi kita manusia yang baru, yang selalu berubah dalam pembaruan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna dalam kehidupan kita. Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, supaya kita menjadi teladan ini memberikan contoh kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 19-23 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudara, kalau saudara mempertahankan iman dan saudara berjalan untuk menanggung itu, dan itu menjadi beban dalam kehidupan saudara, saudara di situ dibilang itu kasih karunia, karena saudara menanggung penderitaan yang tidak harus saudara derita. Ayat 20 di situ ditambahkan bahwa sebab dapatkah disebut pujian jika orang menderita pukulan karena ia berbuat dosa? Ketika orang berbuat dosa, orang melakukan pelanggaran dan menerima pukulan, maka itu wajib dia terima karena kesalahannya. Tetapi jika orang berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itu kamu dipanggil. Jadi untuk itu kita dipanggil, untuk berdiri kuat, untuk mempertahankan iman kita, untuk menang di dalam segala pencobaan. Untuk itu kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada pada mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita pikul salib, kita menyangkal diri dan hidup sebagai orang yang memberikan teladan kepada orang lain. Di dalam kita terpuruk maupun di dalam kita hidup dalam kelimpahan, kita harus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat 22-30 berkata, pikul lakuk, Yesus katakan kepada kita bahwa pikul lakuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila kita berjalan memikul segala tanggung jawab, kita berjalan untuk menang dengan firman Tuhan, kuk yang dipasang itu, kita harus belajar terus pada Yesus, dan kita akan menjadi lemah lembut, kita menjadi orang-orang yang rendah hati, dan jiwa kita mendapat ketenangan. Kita akan belajar, sebab Yesus ada di sana memberikan kuk itu, tetapi memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sebab pada ayat ke-30 dikatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Jadi beban yang Tuhan kasih itu, Tuhan ada di sana untuk menolong kita menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara, orang yang di dalam kehidupannya selalu mengalami kepahitan di dalam kehidupannya. Dia tidur, bangun, mengalami kepahitan, jalan di dalam kehidupannya dia mengalami kepahitan, dia tidur lagi dia mengalami kepahitan, dia bangun lagi dia ketemu dengan kepahitan. Lama-lama dia menjadi orang yang pahit, dia menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang menyerang orang dengan kata-kata yang pahit karena hidupnya pahit.
Biasa hurt people, orang yang hidup dalam penderitaan itu biasanya mudah menyakiti orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita belajar terus tentang firman ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bahwa dari waktu ke waktu kita diberikan kekuatan terus-menerus dalam kehidupan kita, maka kita akan terus bertumbuh di dalam kehidupan Kristus. Roma 5 ayat 3-9 dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara lihat, di situ ada kontradiktif. Ada kata kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, bermegah dalam kesengsaraan, bersukacita dalam kesengsaraan, jaya dalam kesengsaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang menari pada waktu orang hidup di dalam kesengsaraan. Orang bersorak-sorak memuji Tuhan di dalam kesengsaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi di sini dikatakan bahwa kita di dalam kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Di dalam ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Karena di dalam pertolongan Roh Kudus dicurahkan kepada hati kita yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita dalam berbagai-bagai cobaan. Saudara, ini sesuatu yang kontradiktif. Bergembira akan hal itu sekalipun kamu seketika berduka cita dalam berbagai-bagai cobaan. Bagaimana saudara bisa bersuka cita di dalam keterpurukan? Bagaimana saudara bisa bersuka cita di dalam saudara mengalami duka cita? Bagaimana saudara mengalami penderitaan, beban hidup? Di situ saudara bisa bergembira, saudara bisa bermegah, berjaya, menari-nari di dalam kekurangan, memuji-muji Tuhan di dalam kekurangan. Saudara lihat, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang hidup di atas rata-rata orang hidup di atas rata-rata, ini manusia rata-rata, cara pandang rata-rata manusia, tapi saudara hidup satu level di atas rata-rata. Sebab saudara bukan saja mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang orang mendengar firman Tuhan, orang waktu mengalami proses hidup, orang bisa menyerah dalam proses hidup. Tapi kalau orang mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu dan melaksanakan dalam hatinya, maka dia akan terus kuat di dalam kehidupannya. Ayat 7 tadi, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, ayat 7 bilang, maksudnya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Semua yang saudara alami untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas diuji kemurniannya dengan api, tapi saudara diuji kemurnian itu untuk saudara keluar sebagai pemenang dari berbagai-bagai pencobaan. Kenapa saudara harus mengalami itu? Ayat selanjutnya dia katakan bahwa sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Saudara memperoleh puji-pujian. Puji-pujian dari siapa? Dan kemuliaan dan kehormatan. Kehormatan dari siapa? Pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Saudara, ini lebih hebat. Apa itu kekurangan? Apa itu penderitaan? Apa itu? Tidak ada guna sama sekali. Saudara, kekuatan untuk saudara kelak akan mendapat puji-pujian dari Yesus. Engkau mendapat kemuliaan dari Yesus. Engkau mendapat kehormatan dari Yesus ketika Yesus datang dari surga. Yesus datang ke bumi ini. Saudara-saudara, di sini kita akan melihat kenapa Paulus bisa mengungkapkan kata-kata ini. Dia tidak berteori. Dia
mengatakan dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dia hidup, dan itu dia katakan itu kita akan melihat bahwa dia tidak asal berbicara. Dia tidak asal berbicara hal itu. Dia mengalami dalam kehidupannya. Mari kita lihat bagaimana Paulus sebagai contoh, supaya kalau saudara hidup di dalam penderitaan hari ini, itu akan menjadi pedoman bagi saudara untuk saudara malu bahwa ada orang yang lebih menderita, ada orang yang lebih, tapi dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengutamakan hal-hal yang baik untuk dia menjadi contoh bagi orang lain. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 30. Dia katakan begini, apa mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa kita semua sama, kita tidak ada beda. Kita semua ini orang-orang sama dengan kita saat ini juga, kita sama semua. Tapi ketika saudara lihat di ayat 23, dia tanya, apakah mereka pelayan Kristus? Dia katakan di situ, aku berkata seperti orang gila, aku lebih. Sebagai pelayan Kristus dibandingkan dengan kita, dia lebih. Paulus ini, dia lebih. Dan dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, dia lebih. Di situ dia katakan, aku lebih banyak berjerih payah. Dia berjerih payah. Aku lebih sering di dalam penjara. Sering. Berarti, kita baru sekali saya di dalam penjara, kita anggap bahwa ini sesuatu yang memalukan dan badai. Kita menganggap hidup kita ini sudah tidak berarti kalau kita di dalam penjara. Dia bilang, aku sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Saudara didera sekali saja saudara sudah kapok. Tapi ini didera di luar batas. Dia mengalami dera di luar. Kerap kali aku dalam bahaya maut. Di dalam bahaya maut. Saudara perlu malu. Dia di dalam bahaya maut. Dia tetap berjalan dalam kekuatan bersama Kristus. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 pukulan dia alami. Jadi kalau dikali dengan 559 kali pukulan di dalam kehidupannya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar sama batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, dan sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Orang akan bertanya, itu hamba Tuhan, dia mau pergi melayani baru dia terkatung-katung di laut kah? Dia mengalami karam kapal kah? Tuhan ada sertai dia kah? Tidak. Saudara, sampai di dalam hal-hal semacam begitu, dia berjalan dengan kekuatan Tuhan dan dia tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu, kita harus melihat contoh ini supaya kita malu dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu lebih ajaib dan lebih kuat dalam kehidupan kita. Dalam ayat 26, dalam perjalanan aku sering dihacam oleh bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak bukan orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak-pihak saudara palsu. Saudara lihat betapa dia mengalami di dalam kehidupannya. Dia makin lama makin kuat karena dia tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan dari dalam kehidupannya. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Saudara, kita melayani Tuhan, kita tidak berjeri lelah seperti Paulus. Kita tidak bekerja keras seperti Paulus. Kerap kali aku tidak tidur. Kita tidak tidur sehari saja jadi masalah untuk kita. Tapi Paulus bilang, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga. Dia lapar, dia dahaga. Dia lihat, itu contoh yang paling kita bisa pakai untuk kita malu. Kalau dalam pelayanan kita banyak berbicara tentang hal-hal di dalam kehidupan kita.
kita lihat bagaimana Paulus begitu kuat. Kerap kali aku berpuasa, kerap kali dia berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dia kadang-kadang hidup di dalam penderitaan yang saudara membuat dia harus, kalau sebagai orang kita mungkin kita sudah mundur, tapi dia tidak mundur, dia berjalan dalam kekuatan itu untuk kemenangan dan kemenangan di dalam Kristus. Saudara, ayat 28 ini saudara lihat baik-baik, ayat 28 dari 2 Korintus 11 ayat 28. Dan tidak menyebut banyak hal lagi. Berarti banyak hal yang dia alami dalam kehidupan yang dia belum bisa sebutkan di sini karena terlalu banyak. Tapi itu tidak membuat dia menjadi lemah. Justru pencobaan yang dia alami, aku mengalami pencobaan, aku lihat itu pencobaan, aku tinggal di dalam pencobaan itu, tapi aku dikuatkan. Lama-lama aku menjadi kuat, kuat dan kuat dan kuat dan kuat dan kuat di dalam pencobaan itu. Aku kuat sebagai seorang pemenang yang keluar sebagai pemenang. Sehingga kelak waktu Kristus datang, aku mendapat penghormatan, puji-pujian seperti yang tadi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 12. Aku mendapat puji-pujian di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saudara, kita harus terus belajar dalam kehidupan kita. Di ayat 29 Paulus katakan, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku terus merasa lemah? Orang yang biasa ada di dalam hidup, di dalam pencobaan, orang itu memahami kehidupan orang lain. Atau di sini juga Paulus mengatakan, kalau kamu cuma mengalami hal seperti itu, kamu sudah lemah, apalagi saya. Saya akan begitu lemah mengalami hal seperti itu. Jikalau ada orang yang tertandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Waktu kita melihat orang lain tersandung, hati kita ada di dalam duka cita. Begitupun Paulus mau katakan juga bahwa aku ini sebenarnya orang yang harusnya hidup di dalam duka cita karena tersandung dengan banyak hal. Tapi aku bisa keluar sebagai pemenang. Dan pada ayat ke-30, jikalau aku bermegah, maka aku akan memegang atas kelemahanku. Paulus bermegah di dalam kelemahan. Jadi saudara harus tahu bahwa Filipi 4 ayat 12 sampai 13 begini, itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita mengalami kekurangan, kita mengalami kelimpahan. Kita lihat itu kelimpahan, kita hidup di dalam kelimpahan. Justru kita harus kuat di dalam Kristus. Kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan untuk dari waktu ke waktu kekuatan itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan kekuatan itu akan memberikan motivasi untuk kita, menyuntik kita, menginjeksi kita dengan hidup yang baru, yang kuat di dalam Kristus dari waktu ke waktu, sehingga pencobaan yang kita alami, kita akan bilang, itu pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanku, karena Yesus ada di dalam dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, dan kita akan bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Saudara jangan takut akan pencobaan. Pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa, karena Tuhan akan memberikan kekuatan di sana untuk saudara hidup sebagai pemenang. Lihatlah Tuhan di dalam segala sesuatu dan selesaikan masalahmu bersama-sama dengan Kristus. Engkau akan menjadi pemenang. Keluar sebagai pemenang. Engkau akan berjalan. Semakin hari saudara akan berlari, bukan saudara menjadi lemah, tapi saudara akan menjadi kuat. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman akan memberkati kita dengan hikmat-Nya, supaya saudara memberikan dengan pengertian dari firman hari ini yang saya bagikan kepada saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.